Oke, review saja market yang terjadi pada minggu lalu sebagai perbandingan. Ternyata penurunan didominasi oleh penurunan pound sterling terhadap basket seluruhan currency, yaitu minus 1,7%. Kemudian yang kedua berimbang antara euro minus 1,3% dan gold minus 1,3% juga. Kemudian yen juga mengalami penurunan terhadap seluruh basketnya, yaitu minus 0,7%. Sementara yang mengalami penguatan terbaca selama 1 minggu yaitu Australia dollar plus 0,5%. Hanya Australia dollar yang mengalami peningkatan di dalam basket. Kemudian apabila kita melihat keadaan dolar kemarin, ternyata data-data unemployment rate yang terjadi sebetulnya cukup bagus. Kemudian dari sisi average hourly earning juga tidak mengalami pertumbuhan, tetapi masih cukup bagus dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 0,1%. Kemarin telah keluar 0,2%. Hanya saja market merespon negatif terhadap non-farm employment change yang terbaca dalam laporannya, yaitu 142.000 dari forecast 226.000 maupun dari berdata bulan lalu 212.000. Sementara patut dilaporkan juga ternyata dolar ini merupakan harga tertinggi selama 15 tahun. Kemudian juga tercatat sebesar kenaikan 3,1%. Kemudian juga mingguan kemarin dolar meningkat sebesar 0,8%. Kemudian terhadap atraktif terhadap counterpart major currency, ternyata dolar juga tangguh terhadap euro maupun pound sterling dan US dolar yen atau yen ya. Nah, ketiga currency ini membawa berpengaruh juga pada hari ini masih dalam hasil dari respon pada hari Jumat yang lalu. Kemudian juga tercatat ternyata untuk value dan performance yang kecil, yaitu terhadap New Zealand, penguatan hanya terjadi 0,4%. Apa yang disampaikan menurut data-data yang terbaca tadi, bahwa dolar seminggu penuh mengalami penguatan terhadap seluruh currency dan seluruh counterpart yang terbaca juga mengalami penurunan. Kemudian yang terbaca pada minggu lalu terlihat sangat kontras kenaikan. Minggu lalu terbaca juga arah ke 82,40, kemudian dibuka pada hari Senin kemarin ke 82,70-an hingga pada penutupan 83,7064. Terbaca juga yang terendah yang terjadi pada minggu lalu 82,669 dan 83,934. Kemudian pada 4 jam terakhir terlihat dolar masih berkecenderungan masih dalam keadaan naik. Kemudian hasil dari data unemployment rate cukup bagus, memberikan indikasi bahwa perubahan terhadap stimulus nampaknya masih menjadi tanda tanya juga, dikarenakan non-farm payroll yang terlihat tidak sesuai dengan data-data manufaktur secara keseluruhan, yaitu mengalami penurunan. Manufaktur terbaca sebetulnya dalam cukup bagus, namun tidak direspon dalam sisi produktivitas tenaga kerja. Dari sisi manufaktur, total keseluruhan yang terbaca hanya 142.000. Kemudian ini laporan yang kemarin. Kemudian ke depan terlihat ada 3 data yang terbaca. Utama sekali yang terbaca pada hari Jumat minggu depan pada tanggal 12, yaitu preliminary customer sentiment oleh Michigan diperkirakan cukup bagus sebetulnya, 83,2 dari 82,5. Kemudian core retail sales yang terbaca juga cukup bagus dalam sisi pertumbuhan inflasi 0,2%, retail sales month to month tanpa core 0,3% dari 0%. Kemudian pada hari Selasa pada hari Kamis jobless claim yang terbaca juga cukup jelek ya,
dari 302.000 meningkat ke 306.000. Nampaknya untuk minggu ini terbaca untuk dolar indeks sepertinya mengalami bearish setelah cukup kuat dalam peningkatan minggu lalu. Kemudian yang terbaca untuk dolar indeks pada non-farm payroll kemarin terbaca sebesar 279 poin pergerakan, kemudian ditutup mendatar di harga atas 83.76. Kemudian yang terjadi untuk mingguan ternyata 392 poin, masih tetap besar range yang terjadi secara mingguan maupun daripada data dari non-farm payroll kemarin. Oke, data terhadap euro dolar terpengaruh juga. Kita melihat data-data Mario Draghi dalam keputusan tingkat suku bunga kemarin 0,015 sangat turun dari kebijakan tingkat suku bunga, membawa pengaruh yang cukup negatif terhadap perubahan harga sehingga menyentuh harga terendah pada minggu lalu yaitu 1.29195. Kemudian dari harga tertinggi 1.31594. Hingga saat ini juga terlihat euro mengalami penurunan. Kemudian faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan minggu ini yaitu mengenai minimum bid rate dari 0,15 menjadi 0,05% yang terjadi diumumkan. Nampaknya juga untuk minggu depan terlihat euro diprediksi mengalami kelelahan terhadap penurunan. Namun begitu, pemasangan stop loss maupun pemasangan take profit diharapkan dalam keadaan kecil dikarenakan beberapa data yang akan keluar minggu depan sangat sedikit terhadap euro. Jadi diperkirakan juga euro dalam keadaan diam atau netral. Untuk dolar yen terbaca untuk minggu lalu dalam keadaan cukup besar ya sebetulnya pengaruh untuk dolar, yaitu 1615 untuk range mingguan. Terbaca 104.086 harga terendah, kemudian harga tertinggi 105.705. Tren yang terjadi terlihat pergerakan untuk dolar yen nampaknya masih tetap menunggu kebijakan-kebijakan atau sentimen dari pemerintah Jepang dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengambilan keputusan moneter. Kemudian untuk minggu depan tetap kita harus memperhatikan dari data-data yang akan keluar meskipun dalam keadaan temporer atau tidak ditentukan waktu tepat terhadap kebijakan, namun bisa dilihat pada hari Kamis maupun hari Jumat, yaitu terhadap monetary policy statement maupun terhadap isi pidato dari Kuroda pada hari Jumat minggu depan. Kemudian yang cukup menarik sebetulnya di cross yang jarang kita lihat pergerakannya, Euro Yen ternyata menyentuh support yang kuat ya. Support yang kuat di 136.273, kemudian juga telah beberapa kali menyentuh di harga support tersebut di 136.38 terbaca untuk penutupan minggu lalu. Ternyata memasuki band antara support dan resisten yang terbentuk sebelumnya. Kemudian kita melihat di 135.511 menjadi arahan untuk posisi short lanjutan terhadap Euro Yen. Sangat menarik sebetulnya di Euro Yen pergerakan untuk range harian sendiri 2.700 pada Monex Trader terbaca sangat berfluktuatif. Kemudian tren yang terbaca juga cukup jelas. Sehingga kesempatan ini di Euro Yen dapat bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian mengambil posisi yang cukup bagus ya. Oke, selanjutnya kita lihat
pound sterling terhadap US dollar, sangat signifikan penurunan pound sterling terbaca untuk minggu lalu dari hari Jumat, dari hari Senin hingga hari Jumat kemarin. 3.649 penurunan terbaca di harga terendah, terbaca juga di 1.62799. Kemudian pada tanggal 1 September kemarin, data yang terbaca manufacturing PMI juga mendukung penurunan ini, yaitu 52.5 dari 54.8. Bulan lalu forecast masih di bawah forecast, yaitu 55.1. Kemudian construction PMI meskipun terbaca cukup bagus dalam jauh di atas kontraksi, 64 angka indeks dari forecast 61.5, bahkan pada bulan lalu terbaca 62.4. Kemudian pada hari Selasa ternyata ada rencana McCartney untuk berpidato, juga menjadi pengamatan kita terhadap pola kebijakan dari pound sterling. Kemudian manufacturing production tidak mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, tetap ke 0,3%. Kemudian juga terbaca pada hari Rabu nanti, inflation report hearings merupakan laporan terhadap inflasi di Inggris, akan mewarnai pergerakan harga untuk minggu ini terhadap pound sterling. Kemudian selanjutnya New Zealand dollar, meskipun kecil New Zealand dollar kemarin minggu lalu, untuk terhadap dolar hanya 0,4% terpengaruh terhadap New Zealand dollar, peningkatan dolar indeks. Namun begitu, terjadi harga berada di persis dalam resisten yang terbaca untuk minggu lalu, yaitu di kisaran 0.83245. Kemudian terbaca juga harga terendah 0.82692. Kemudian juga terlihat tren mengalami penurunan untuk New Zealand dollar. Nah, gold meskipun mengalami kenaikan, namun tidak cukup berarti untuk menyentuh harga support di kisaran 1270-an. Kemudian juga terbaca untuk minggu lalu kecenderungan masih dalam keadaan turun, terbaca juga harga terendah di 1257.30. Kemudian terjadi 32 dolar pengaruh negatif terhadap berita-berita ternyata mempengaruhi pergerakan harga gold untuk minggu lalu. Kemudian yang cukup menarik sebetulnya, ada survei yang dilakukan oleh Kitco untuk minggu depan, ternyata masih cukup positif untuk peningkatan dari Kitco sebesar 40.9%. Kemudian bullish terbaca 36.4%, netral 22.7%. Meskipun peningkatan yang dirasa masih berada di bawah 50% dari forecast dari survei dari Kitco, yaitu 40.9%, kita dapat mengambil kesimpulan pengambilan posisi untuk emas sendiri harus cukup berhati-hati dengan pengambilan posisi yang sedikit, take profit yang sedikit. Saya rasa cukup sekian untuk fundamentalnya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan lain mengenai fundamental dari pers maupun dari komoditi. Ya, Pak Dwi, masih belum ada pertanyaan. Mungkin sambil dilanjutkan ke teknikal ya, sekaligus strategi apa yang bisa kita manfaatkan nih Pak di dalam satu minggu ini. Oke, transaksi untuk mingguan terbaca di sini sangat simpel. Saya mengambil hanya Fibonacci untuk mingguan satu minggu penuh. Kemudian saya mengambil harga terendah untuk harga tertinggi dan terendah berdasarkan harga Fibonacci yang terjadi pada minggu lalu. Terlihat sekarang terlihat sekarang
harga berada di atas 61,8%, kemudian masih berada juga mendekati harga 100% dari pergerakan harga. Diperkirakan juga Fibonacci yang terbentuk maksimal yang terjadi untuk minggu depan diperkirakan di 161,8. Ya, di kisaran 84,70. Meskipun kita tahu terus-menerusnya pergerakan harga dolar yang dalam keadaan positif ini dapat mempengaruhi terhadap terusnya pergerakan apabila terjadi breakout di harga 100%, kemudian pola 84 poin, angka 84,27% juga kemungkinan tercapai. Mungkin secara jangka pendek untuk hari ini masih menunggu terjadi breakout atau tidak. Kemudian memang tadi terjadi open gap yang cukup mempengaruhi pergerakan beberapa pairs dari pergerakan major currency. Namun begitu masih tetap menunggu terhadap membukanya pasar Eropa maupun Inggris nanti pada jam 2. Kita seperti biasa pada hari Senin ini tetap menunggu perubahan yang terjadi pada zona Eropa maupun zona London yang terjadi nanti sekitar jam 2 dan jam 3 untuk dolar. Kemudian pound sterling. Ya, pound sterling terlihat posisi-posisi pound sterling yang terlihat open gap ya untuk pembukaan. Ya, open gap terhadap pembukaan sekitar 989 poin ya pergerakan. Kemudian tren yang terjadi juga cukup amazing ya, secara 2 minggu telah mengalami pergerakan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 3.700 poin. Hingga saat ini nampaknya market masih berkoreksi ya, mengkoreksi terhadap penurunan yang sangat signifikan tadi. Bahkan pada 4 jam pertama langsung market terlihat koreksinya ya, koreksi yang terjadi juga cukup jauh ya, cukup jauh, yaitu kisaran 460 poin. Kemudian diperkirakan untuk pergerakan minggu depan apabila tidak terjadi kebijakan yang cukup signifikan terhadap moneternya Inggris, ada kemungkinan juga market akan terus mengalami penurunan terhadap selling terhadap US dollar. Iya, Pak Dwi. Ya. Berkaitan dengan pound sterling, di sini ada pertanyaan mengenai pound sterling. Kira-kira bagaimana outlook pound sterling jika Skotlandia merdeka, Pak? Ya, nampaknya Highlander ya, sebetulnya Skotlandia terkenal dengan cerita-cerita historical yang cukup menarik diikuti dari dulu, bahwa Skotlandia ingin memerdekakan diri dari pound sterling. Namun begitu voting yang terjadi juga masih menunjukkan kekuatan bahwa Skotlandia dari beberapa analis pasar masih menginginkan menyatunya kembali terhadap UK, United Kingdom. Namun begitu terlihat market pada hari ini sangat signifikan turunnya. Kemudian hasil voting juga hasil referendum yang dibacakan kemungkinan yang terjadi untuk minggu ini dapat mempengaruhi pergerakan harga pound sterling. Namun begitu hubungan langsung saya masih belum melihat seberapa jauh, seberapa signifikannya berita terhadap Skotlandia ini terhadap pergerakan harga market. Jadi kita harus mencermati juga secara keseluruhan berapa persen sih sebetulnya kontribusi Skotlandia terhadap GDP pound sterling maupun dari nilai-nilai geografi terhadap negara lain. Ini sama halnya kalau diingat pada saat ada beberapa negara bagian yang ingin memisahkan diri, terjadi gagal untuk terpisah seperti Falkland. Juga harus kita cermati, juga harus kita survei sebetulnya seberapa jauh pengaruhnya. Menurut pendapat saya, Skotlandia masih tetap harus kita amati pergerakan, masih tetap harus kita lihat seberapa jauh pengaruh terhadap pergerakan harga pound sterling secara keseluruhannya.
saya belum bisa memutuskan apakah sangat berpengaruh atau tidak terhadap pergerakan harga untuk saat ini. Iya, oke. Terima kasih Pak Dwi. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, terlihat sangat letih market, pergerakan market di euro ya, minggu lalu sangat signifikan penurunan sehingga saat ini terlihat candlestick yang terlihat juga volume transaksi kecil, kemudian terus berusaha untuk mengalami penurunan kembali. Ternyata para pelaku pasar masih terus mengamati kebijakan yang dilakukan oleh Mario Draghi. Kebijakan tingkat suku bunga rendah membawa pengaruh sebetulnya menolong keadaan bank-bank untuk menerima pembayaran piutangnya kembali, sebetulnya dapat menolong bank-bank tersebut. Namun di sisi lain profitabilitas dari bank sendiri mengalami penurunan. Jadi nanti nampaknya ada stress test kembali terhadap beberapa bank yang berada di negara euro, seberapa jauh bank-bank dalam keadaan sehat. Kemudian pada minggu ini, pada hari ini, terbaca juga market terus mencari arah, apakah terus mengalami penurunan, mengikuti dari penurunan minggu lalu. Kita harus tetap melihat ke angka 1.29.200-an untuk wilayah breakout untuk dalam keadaan turun. Sekali lagi untuk market harus mencermati juga pas pembukaan market euro nanti sekitar jam 3 sore maupun market London sekitar jam 2 sore, jam 2 siang, apakah merespon terhadap market Asia untuk sementara waktu hingga hari Senin ini. Namun begitu, tren yang terlihat juga masih dalam keadaan penurunan di euro dolar. Kemudian dolar yen, ya, dolar yen masih tetap sama. Keadaan ranging terbaca meskipun harga mengalami berada di angka tengah saat ini di 105.57. Kemudian juga secara teknikal saya kira masih berada di angka tengah-tengah dari broadening yang terjadi. Kita melihat di sini koreksi swing yang terjadi ternyata direspon di bawah 50%. Kemudian currency atau candle yang terlihat pada pairs juga masih berusaha untuk keadaan bearish. Apabila terjadi bearish di bawah harga terendah pada pembukaan tadi 4 jam pertama pada hari Senin ini, kemungkinan juga harga dalam dolar yen itu mengarah ke 104.70-an. Kemudian dolar Swiss juga daily jangka panjang mengalami peningkatan dolar terhadap Swiss terus mengalami penurunan. Kita tunggu apakah ada kebijakan tertentu untuk minggu ini bahkan 2 minggu ke depan terhadap penguatan Swiss ya, terhadap euro maupun pergerakan terhadap dolar ini. Sementara yang terbaca secara teknikal terus mengalami breakout di 0.92500-an. Hingga saat ini peningkatan dolar Swiss terbaca di 0.93122 mengarah ke angka 0.94527 pada chart daily. Kemudian dolar Kanada kita melihat hampir sama pergerakan dengan dolar yen. Namun begitu saat ini dolar Kanada jauh berada di angka support yang terbaca beberapa saat yang lalu. Akumulasi tingkat resisten yang menjadikan kekuatan ternyata menjadikan arahan juga untuk terjadi penguatan yaitu di 1.09588. Kemudian komoditi ya, survei Kitco tadi mengindikasikan terjadi bearish untuk minggu ini 40%, di bawah 50%. Namun begitu terlihat keadaan untuk emas ternyata juga mengalami penurunan. Saya kotakkan di sini support yang terbentuk cukup kuat sebetulnya di wilayah 1.2 poin sekian. Ya. 1260-an, 1261.40-an menjadi arahan utama terhadap penurunan lebih lanjut terhadap emas. Kemudian resisten masih tetap sama di 61.8 yaitu di 1274.76. Kemudian minyak
ternyata juga secara teknikal masih dalam keadaan turun, bahkan mendekati harga support di 92.82. Demikian saudari. Ibu saudari, ngeheng gimana? Iya. Oke. Halo, Perwi? Ya. Iya. Indeks ya Pak ya, ada request untuk dibahas Oke. mengenai Hang Seng dan Nikkei. Hang Seng langsung terbuka negatif, kemudian yang terjadi juga outside bar terbaca, sehingga indikasi untuk kelanjutan 1 jam ini outside bar yang terbaca secara dinamis, Fibonacci dinamis terbaca apabila terjadi breakout juga wilayah ini yang target lanjutan, meskipun nanti terjadi koreksi-koreksi yang cukup dalam, namun terbaca di 24.914 untuk penurunan di Hang Seng. Kemudian tren yang terjadi juga masih dalam keadaan penurunan, ya, terjadi dalam keadaan penurunan. Wilayah yang terjadi juga ternyata resisten yang terbentuk di sini cukup kuat, ya, cukup kuat setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila kita melihat antara reaksi sama dengan aksi sama dengan reaksi yang terjadi, bentar ya. Nah, ini dia peningkatan maksimal. Market langsung meningkat sebesar maksimal ke 727 poin. Apabila terjadi penurunan lebih lanjut, target untuk jangka pendek terlihat di 24.991 yang merupakan 50% atau harga keseimbangan yang terjadi pada swing yang terjadi secara dominan yang terbentuk pada tanggal 3 September ya, 3 September hingga pada tanggal 4 September. Kemudian yang terlihat di sini juga cukup menarik sebetulnya untuk strategi jangka pendek. Apabila kita turunkan lagi time frame yang lebih kecil dalam pergerakan Hang Seng, kemudian di sini juga masih tetap sama di 24.997. Kemudian target lanjutan terbaca di 24.906. Kemudian yang terlihat juga di sini secara sederhana kita melihat ternyata telah terjadi breakout juga di support yang terbentuk di 25.080, juga merupakan breakout yang terbaik yang saya lihat untuk 15 menit. Target jangka pendek ke 24.984 untuk 15 menit nampaknya akan tercapai dikarenakan sisi candle juga dalam keadaan bearish yang cukup dalam. Demikian Bu Sundari. Ya, oke, terima kasih Pak Dwi, informasinya cukup menarik. Dan untuk minggu ini juga ada beberapa data yang impact-nya cukup besar ya. Dimulai dari besok ada business confidence dari Australia, kemudian manufacturing production dari Inggris, juga ada inflation report hearings ya dari Inggris. Dan untuk Amerika sendiri di minggu ini ada data unemployment claims, kemudian core retail sales, dan consumer sentiment. Oke. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan pada saat trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terkini dan teraktual. Semoga informasi yang disajikan dapat membantu rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.